Wis toh, kamu ndak usah nangis kayak begini. Lagi-lagi saya kehilangan si Iman, Bu. Saiki bukan capek nunggu, saya juga capek bermain sandiwara, Bu. Ibu nggak tahu gimana perasaan saya. Setiap kali ngelihat saya di rumah ini, hati saya dibakar rasa cemburu, Bu. Saya sekarang harus pura-pura jadi adiknya, bahkan saya tinggal satu rumah sama dia, Bu. Gina, segala sesuatu harus ada yang dikorbankan. Kamu pikir ibu dapat ilmu ini tanpa pengorbanan? Tapi sampai kapan saya harus berkorban perasaan seperti ini, Bu? Sekarang Iman menghilang lagi. Dengar ibu. Yang penting sekarang kamu cari Iman sampai dapat. Begitu bulan puasa berakhir, kalian langsung menikah. Dan kita bisa bereskan si Naya. Tin, ayah mau antar bos ke rumah sakit dulu ya. Ke rumah sakit? Emang kenapa, Bos lu? Pingsan, udah dipijitin, udah dikipas-kipasin, kagak bangun-bangun juga. Ayah jadi khawatir. Pan anaknya udah ketemu. Kenapa Bang juga yang ngurusin? Suruh aja anaknya yang bawa ke rumah sakit. Mau ke rumah sakit pakai apaan? Pan kagak ada kendaraan. Kudu abang yang nganter. Bukannya bakal nyari duit, tuh taksi malah dipakai buat nganter-nganterin orang doang. Udah, suruh aja anaknya bawa pulang bapaknya Tuno. Pulang kemana? Nah, Dan Iman itu udah nggak punya rumah. Apa? Maksud abang dia juga bakal numpang di rumah kita? Ya iyalah. Kagak bisa. Habis deh kesabaran ayah. Ayah sudah capek ngurusin si bos yang bangkrut itu. Sekarang mau ditambah anaknya lagi. Tin, jangan ngomel dulu. Pan nolongin orang gede pahalanya. Bang, emangnya pahala bisa dipakai bakal beli beras, beli daging? Untuk ngempanin si bos aja ayah kudu ngutang, Bang. Apalagi mesti ditambah anaknya. Kagak ada deh. Shh, jangan keras-keras gitu. Kedengeran kan kagak enak. Bodoh amat, biarin aja mereka dengar. Biar mereka pada tahu diri. Lo, orang mau pamitan malah diomelin. Ngomel langsung sama Panci. Den, mobilnya udah siap, Den. Pada kemana ya? Kok ngilang? Hati-hati, Pak. Maaf ya.
Ma, Papa berhutang budi sama mereka, Ma. Papa nggak mau merekam mereka lagi. Jangan khawatir, Pak. Insya Allah, saya yang akan membiayai Papa. Saya akan cari kerjaan, Pak. Ma, Papa juga salah sama kamu, Ma. Mungkin karena itu Papa dihukum oleh Allah. Enggak, Pak. Papa nggak salah, saya yang salah, Pak. Papa begini karena saya. Semuanya hancur karena saya, Pak. Saya minta maaf sama Papa. Saya hilaf. Saya berhutang budi sama Papa. Dan insya Allah, saya akan membalaskan hutang budi saya terhadap Papa. Saya akan menanggung semuanya, Pak. Ma, kamu anak baik. Kamu anak baik. Tuan, Deniman, tunggu. Maafin si saya, Tuan. Nggak apa-apa aja. Kami maklum kok. Kalau Entin begitu, mungkin dia keberatan kalau kami tinggal di rumah kamu. Saya mohon, Tuan dan Deniman jangan pergi. Tapi kan Jo, Saya mohon izinkanlah saya membalas budi Tuan dan Deniman. Saya akan kasih pengertian sama istri saya. Dan dia sebetulnya baik, Tuan. iya. Iya, Jo. Ya. Terima kasih, Jo. Saya benar-benar korban perasaan, Bu. Saya benci lihat dia tiap hari. Apa sih, Bu? Ibu kok ngerasa ada orang di depan pintu dan nguping pembicaraan kita? Tapi di sini kan tidak ada siapa-siapa, Bu. Untung nggak ada siapa-siapa. Tapi kalau ada yang mendengar pembicaraan kita, tak patahin sekalian. Naya mana, Bu? Naya. Lagi pergi pacaran sama... Loh, Ikut suara apa? ayo kita sana. Naya. Shh. Jangan sampai dia tahu kalau kita nyari dia. Naya. Mama hanya mau lihat kamu sudah pulang apa belum. Udah dari tadi kok. Mau sholat dulu. Mau ikut? Astaga. Mama belum sholat. Ya, saya juga, Ma. Belum kan? Ayo. Iya. Bu, saya makin curiga sama dia. Kalau memang dia udah pulang dari tadi, kok suaranya nggak kedengeran? Kamu pikir ibu ndak curiga? Kalau dia mau melawan ibu, mau akal-akalan, silakan saja dia coba. Sekarang kita harus bagaimana, Bu? Dia tuh kuat sekali, sholatnya nggak pernah ketinggalan. Ibu juga lagi mikir, Nduk. Ya Allah, Engkau telah menyelamatkanku, ya Allah, dari maut, ya Allah. Maka aku mohon padamu, ya Allah. Aku berlindung padamu, ya Allah. Jauhkanlah aku, ya Allah, dari syaitan terkutuk, ya Allah. Jauhkanlah aku dari orang yang berniat jahat kepadaku, ya Allah. Allah Maha Suci Allah, jauhkanlah aku dari fitnah, ya Allah, dan dari syirik, ya Allah. Allah Maha Suci Allah, aku berlindung padamu, ya Allah, dari segala kekuatan jahat yang ada di dunia ini, ya Allah. Jangan pernah Engkau tinggalkan aku, ya Allah. Aku berlindung padamu. Aku berlindung padamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah.
Papa makannya harus banyak. Papa kan masih sakit, perlu tenaga. Papa juga harus istirahat yang cukup. Apa karena makanannya, Pak? Bukan. Papa cuma memikirkan jalan hidup Papa. Dulu, Papa bisa dapatkan apapun yang Papa inginkan. Papa tidak pernah memikirkan orang-orang kecil seperti pembantu atau supir-supir kita. Papa tidak peduli apakah mereka cukup makan atau tidak. Ternyata sekarang mereka lah yang menolong Papa dalam keadaan kekurangan. Mereka masih ingat untuk balas budi. Pepatah bilang, hidup itu seperti roda. Ternyata benar. Pada saat kita di atas, kita lupa memikirkan orang-orang yang berada di bawah. Kita nggak usah selamanya bergantung kepada kebaikannya Tarjo. Saya akan cari kerja, Pak. Cari uang. Untuk biaya hidup kita berdua. Karena sayalah Papa kehilangan segalanya. Saya benar-benar menyesal, Pak. Saya mohon maaf. Papa tidak pernah membenci kamu, Man. Tidak pernah. Papa juga punya andil. Seandainya Papa mau bersikap bijaksana dan mau menjadi orang tua yang baik, tentu kamu tidak akan melarikan diri pada narkoba. Semuanya hancur setelah kepergian Mama. Tidak, Pak. Tidak. Apapun alasannya, seharusnya orang itu tidak berpaling kepada narkoba. Setiap manusia pasti punya masalah. Tapi masalah itu jangan dihindari. Kita harus hadapi dan menyelesaikannya. Bukan melarikan diri kepada obat-obat terlarang. Kamu betul-betul sudah sadar, Man. Insya Allah, Pak. Pak. Papa mau kan memaafkan saya? Papa tidak pernah membenci kamu, Nak. Tidak pernah. Papa ingin menolong kamu. Tapi kamu selama ini tertutup pintu hati kamu pada Papa. Terima kasih ya Allah. Engkau telah mengembalikan anakku ya Tuhan. Dan Engkau telah mengingatkan aku dari kecongkakan dan ketamakanku selama ini. Ampun ya Allah. Terima kasih Tuhan. Tanggung jawab Bapak sudah selesai. Kalian kan sudah besar-besar. Sudah bukan tanggung Bapak lagi. Hah?
Sebaliknya, sekarang kalian yang mengurus Bapak, membiayai Bapak yang setua ini. Bukan malah mengubani Bapak. Kasih tahu adikmu itu, supaya jangan seenaknya tidur sini terus. Dulu masih mending dikasih duit Bapak. Sekarang sok jadi Ustadz gantung kering. Apaan itu? Seharusnya Bapak bersyukur. Reza itu sudah bertobat, Pak. Sudah kembali ke jalan Allah. Reza! Keluar lu, jangan ngumpet banci! Cepat! Suara berisik apa tuh, Pak? Coba lihat, keluar sana. Cepat. Reza! Ada apa ini? Situ siapa? Justru saya yang harusnya tanya. Siapa kalian? Mau apa kesini? Kami mau ketemu sama Reza. Mana dia? Ada perlu apa sama Reza? Udah jangan banyak tanya deh. Suruh dia keluar cepat. Kita mau minta pertanggungjawaban dia. Pertanggungan jawab apa? Untuk pengkhianatannya. Gara-gara dia, teman kita dirahasia. Jangan masuk, Bui. Sebelum ada kejadian lagi, kita kasih peringatan dia. Udah jangan belagak pilon deh. Jangan sok ngelindungin dia deh. Suruh keluar cepat. Reza belum pulang. Bohong! Reza belum pulang. Jangan bohong! Bakar! Bakar! Keluar dah. Bakar aja, bakar! Ancurin rumahnya! Ancurin! Semua! Reza! Kamu mau kemana, Wi? Alhamdulillah, Zah. Untung belum terlambat. Kamu jangan pulang sekarang ya, Zah. Kenapa, Mbak? Ada apa nih? Preman-preman sekarang sedang ngamuk, Zah. Mencari kamu di rumah kita. Astagfirullahaladzim. Mereka menuduh kamu yang melaporkan Yopi ke polisi. Dan mereka juga takut kalau kamu akan melaporkan mereka juga. Zah, jangan, Zah. Bahaya, Zah. Zah. Suruh si pengkhianat itu keluar. Kalau enggak, gue bakar nih rumah. Cepat! Reza tidak ada di rumah. Sayalah orang yang kalian cari. Kenapa rumah ayah saya yang jadi sasaran? Rupanya selamat kagak dibui. Karena lu kerjasama dengan polisi. Lu jadi mata-mata polisi sekarang. Mau ngabisin kita-kita, ha? Sabar dulu, Pak. Apa ada bukti kalau saya membuat Yopi ditangkap polisi? Gue ngeliat sendiri lu keluar dari kantor polisi, tahu? Astagfirullah. Yopi itu ada teman lama saya. Dia udah saya anggap seperti saudara saya sendiri. Mana mungkin? Jangan so suci lu. Apa yang sebenarnya kalian inginkan dari saya? Selama lu masih berkeliaran di sini, kita nggak bakal merasa aman, tau nggak? Hajar dia! Allahu Akbar. Zah, dia! Naya, kamu belum tidur? Belum. Kamu baca apaan sih? Kayaknya asik banget sampai malam begini. Bagus banget. Saya tidur duluan ya, Naya. Oh iya. Assalamualaikum.
Ma. Gede banget, Ma. Nggak sengaja mecahin gelas. Ngapain kamu ke dapur malam-malam? Aduh, mau buat teh manis, nggak taunya kesenggol ini kursi. Aduh, ngantuk banget, Ma. Ya sudah, kamu tidur sana. Biar mama yang bikinkan ya. Makasih, Maya. Sorry ya. Waduh, pinter sama aku. Pak, buka pintunya, Pak. Pak. Pak, mereka sudah pergi, Pak. Pak, tolong buka pintunya, Pak. Pak Reza luka-luka. Bawa saja dia ke rumah sakit. Jangan bawa masuk rumah ini. Ngerti kamu? Astagfirullahaladzim, Bapak. Bapak tolong bukakan pintu, Pak Reza luka-luka. Ini sudah keterlaluan, Mita. Bapak tidak mau ikut campur lagi. Bapak tidak mau jadi sasaran preman itu. Sana! Bawa di tempat lain. Pintu ini sudah tertutup buat dia. Hei! Bapak benar, Mbak. Wait. Sudah, Wit. Kau akan masih punya rumah. Kita pulang yuk. Saya... Wit. Aku tahu kamu tidak mau pulang bersama aku. Aku tidak memaksa kamu. Tapi pikir sekali lagi. Paling tidak untuk malam ini. Kasihan Reza. Makasih, Mas. Tapi kalau mereka tahu saya ada di rumah Mas, mereka pasti akan menyerang dan merusak rumah Mas. Reza, kalau preman-preman itu datang ke rumah Abang, kita berdua akan menghadapinya. Ayo. Ya, saya kita pergi dari sini. Ayo. Punya otak jangan didiamin aja. Ntar karatan. Pakai nape? Maksud lo apa? Apa bang kagak mikir ngajak si bos sama anaknya sahur bareng segale? Emangnya dapur ayah ini dapur restoran yang bisa comot-comot makanan? Lihat nih, nasinya aja kagak cukup, Bang. Salah lo sendiri. Kalau ada tamu, masak nasi kagak banyakan. Bukannya ayah kagak mau masak, Bang. Berasnya aja yang kagak cukup. Kalau berasnya nggak cukup, kenapa lo nggak bikin bubur ayam aja? Supaya secangkir bisa buat perut 4 orang kenyang. Makanya kalau punya otak tuh jangan dianggurin aja. Ntar karatan lo. Kamu mengingatkan papa sama mamamu. Papa kenapa belum tidur? Setelah apa yang menimpa papa selama ini, papa tidak pernah bisa tidur nyenyak, Man. Kamu sendiri kok nggak tidur? Apa yang kamu pikirkan, Man? Saya sedang memikirkan bagaimana cara saya untuk menebus dosa-dosa yang sudah saya lakukan dengan sholat. Saya memohon kepada Allah untuk dibukakan jalan. Saya nggak punya siapa-siapa lagi kecuali Allah. Ya. Dulu almarhum mamamu selalu mengingatkan papa, Man. Hanya Allah yang kita miliki setiap saat yang abadi. Saya ingin memulai lembaran baru, Pak. Dan saya tidak ingin membebani Tarjo lagi. Man, kamu masih muda. Pendidikan kamu cukup tinggi. Tidak sulit bagi kamu untuk mendapatkan pekerjaan, Man. Jangan khawatir, Nak. Jangan khawatir. Insya Allah, Pak. Mulai besok saya akan keliling mencari pekerjaan. Tuan, lagi ngapain? Saya lagi ngobrol sama anak saya, Jo. Ayo ikut sahur sekalian. Makasih, Jo.
Maafkan Mas Res. Mas gagal melindungi kamu. Saya yang harusnya minta maaf, Mas. Gara-gara saya, Mas jadi ikut-ikutan babak belur. Maaf ya, Zah. Makanannya seadanya. Wit, Abang sudah lama kangen dengan masakan kamu. Kalau Abang izinkan, mulai besok saya bisa masak lagi buat Abang. Maksud kamu Saya kan masih istri Abang. Alhamdulillah, ya Rabbal Alamin. Masyukurillah. Ayo, Wit. Resa, lebih baik kamu tinggal aja di sini. Ya? Sudahlah. Gak usah sungkan-sungkan. Rumah kakak kamu ini ya rumah kamu juga, ya kan? Lagi pula kan kita harus sering ketemu untuk membicarakan proyek koperasi. Ya kan? Den, kelihatannya rapi banget nih, Di. Mau kemana? Biasa, Mang Tarjo. Nyari kerja, keliling. Wah, bagus tuh. Mau saya antar? Nggak usah, Mang Tarjo. Makasih, nggak usah ngerepotin. Alah, kagak ngerepotin kok, Den. Daripada Aden, buang-buang duit bakal ongkos. Enggak, Po. Nggak apa-apa. Iya nih, Den. Belakangan ini Bang Tarjo banyakkan kerja sosialnya. Sampai-sampai uang belanja ayah kurang. Mendingan abang cepatan buruan sana pergi. Narik taksi. Kalau kesiangan ntar rezekinya kabur loh. Tim, kalau puasa, jaga mulut lo. Bukan cuma mulut, perut juga kudu dipikirin. Sudah sana, buruan pergi. Saya permisi, Mang Tarjo. Den Iman. Abang ini kebangetan banget sih. Orang kagak mau diantarin malah ditawa-tawarin. Kalau abang antarin dia, cari duitnya kapan? Jangan sok jadi malaikat deh. Sudah pergi. Emang susah. Kalau malaikat ketemu setan, kerjaannya ribut mulu. Awas lo ya. Den Iman. Kamu, Jo. Kok jalan kaki? Sampai keringetan begitu. Enggak, apa-apa. Saya memutuskan untuk jalan kaki. Soalnya tempat kerjanya nggak jauh, Po. Dan sekalian olahraga. Masa olahraga tengah hari bolong begini? Udah, saya antar aja sekalian. Nggak usah, ntar ganggu pekerjaan Mang Tarjo lagi. Saya sebetulnya udah tahu kalau Aden tidak punya uang buat ongkos jalan. Maaf, Den. Tadi pagi saya nggak sengaja ngeliat isi dompet Aden. Jadi Mang Tarjo nggak keberatan? Enggak, Den. Ya, makasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan Mang Tarjo. Ya, Den. Ya, Den. Mari, Den. Nanti kita akan menyediakan bahan-bahan makanan pokok seperti terigu, beras, susu, dan sebagainya. Bagi yang nggak mampu boleh barter. Barter? Barter? Ya. Barter itu apaan sih? Barter itu penukaran barang, tapi nggak perlu pakai uang. Jadi pakai barang lain juga boleh. Barang lain? Ayo. Gue kagak ngerti. Berarti enak dong kalau gitu. Kan ibaratnya kalau gue mau beli beras, nukernya bisa pakai sendal jepit gue gitu. Bukan pakai sendal jepit, tapi pakai baju bekas boleh yang masih layak. Atau dengan kerajinan tangan seperti sulaman, taplak meja, dan sebagainya. Karena saya nanti rencananya mau menyalurkan mereka dan mengarahkan mereka sebagai pengrajin yang hasilnya nanti akan disalurkan lewat koperasi. Terus, dari mana kita dapat modal untuk beli barang dagangan, Res? Ya, insya Allah kita akan dapat donatur yang dermawan. Di zaman sekarang emang masih ada yang mau nyumbang? Masih banyak orang-orang yang mampu mau berbagi rezeki sama orang-orang yang nggak mampu. Nggak bener tuh.
Buktinya, temen gue, si Titin, si Indun, si Romlah, yang minta-minta di perapatan para panca. Dia bilang sama gue bahwa tiap hari tuh makin lama makin menurun penghasilan mereka. Orang kayak sekarang udah nggak mau sedekah lagi. Pelita! Ya gak? Nggak gitu. Makanya kita harus, gimana istilahnya ya? Kita jangan minta ikan gitu, kita minta pancingnya. Jadi kalau kita mau niat kerja keras, jangan cuman beginiin tangan, insya Allah mereka akan membantu. Tuh, dengerin. Ya sih. Sekarang kita perlu alat-alat untuk merenovasi teras menjadi koperasi, Res. Ya, nanti saya pergi ke toko bangunannya Ko Adi. Saya minta untuk nyumbang cat, paku, atau apalah yang bisa. Insya Allah mau. Kita berangkat sekarang? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus kita ngapain nih sekarang? Oh iya, kalian berdua bisa bantu Mbak di dapur. Hah? Di dapur? Iya. Jadi gini, untuk tambahan modal, insya Allah Mbak akan jual kue-kue selama bulan puasa. Nanti kita jualnya di masjid-masjid, ya? Aiju, gawat. Jadi, Eko suruh dagang kue, gitu. Aduh, bisa Hitachi kulit Eko nantar. Tapi ini kan pekerjaan halal. Cocok kali Mbak ini nyindirnya. Sekarang nih. Iya. Nyusul ya? Ya, ayo. Mama? Nggak puasa? Mama sedang ada halangan. Oh. Ya, namanya perempuan kan ada hari-hari libur puasa. Ya, nggak bisa ke masjid dong. Ke masjid? Iya, Mah. Padahal di masjid itu ada pengajian. Abis itu sholat. Terus penceramahnya bagus banget, Mah. Dia menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kasih sayang, Mah. Dan betapa pentingnya tali silaturahmi. Mungkin lain kali. Oh ya udah, kalau gitu saya ajak Gina ya. Gina sedang pergi. Tadi barusan dia di atas kok, Mah, nonton TV. Oh, enggak. Tadi temannya telepon, dia langsung buru-buru pergi. Ah, iya deh. Ya udah kalau gitu saya pergi dulu ya, Ma ya. Iya. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentu aja dia nggak berani sholat. Justru dia takut pada Allah. Karena dia dukun penyembah setan. Saya harus cari tahu di mana Bu Sumarni sekarang. Tapi gimana caranya ya? Pak, ini surat lamarannya dan berkas-berkasnya. Terima kasih. Ya. Orangnya masih menunggu di luar. Apa Bapak mau menginterviewnya sekarang? Ada berapa orang yang datang melamar hari ini? Ya, baru dia sendiri. Bilang saja, nanti kita kabari lewat surat. Baik, Pak. Maaf Bapak, Bapak nanti akan dihubunginya melalui surat. Tapi menurut iklan lowongan kerja ini, Mbak, dikatakan ada walk-in interview yang artinya setiap lama kerja itu akan diwawancara langsung. Memang seharusnya begitu, tapi bos saya bilang kalau beliau akan menghubunginya melalui surat. Harap Bapak memakluminya. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Silakan masuk, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Selamat siang, Mbak. Siang, ada yang bisa saya bantu? Iya, saya datang ke sini untuk melamar pekerjaan sebagai sales marketing. Kebetulan sekali, Pak. Bapak tidak perlu untuk menunggu lama, karena pelamar yang lain belum datang. Mari ikut saya. Iya, makasih, Mbak. Iya. Naya? Iya, Ma? Sudah pulang kamu? Udah, Ma. Mau kemana? Cantik banget. Mama mau pergi belanja. Kamu mau titip sesuatu? Nitip apa ya? Enggak deh, gak apa-apa, gak usah. Kamu jaga rumah baik-baik ya. Iya, Ma. Assalamualaikum, Ma. Halo, Assalamualaikum. Reza! Kita harus ketemu, Rez. Ya udah, aku ke rumah kamu ya. Oke, yuk.
Jadi betul kamu anaknya Pak Imran? Iya, Pak. Loh kok lucu? Anak konglomerat mau melamar jadi sales di perusahaan kecil seperti ini. Buat saya kerja apapun nggak masalah. Yang penting pekerjaan itu halal, Pak. Lagi pula sekarang saya bukan anak konglomerat lagi. Saya tahu. Semua orang juga tahu apa yang terjadi dengan bisnis ayahmu. Oleh karena itu, dengan sangat menyesal saya beritahukan, saya tidak bisa menerima kamu bekerja di sini. Kenapa begitu, Pak? Apa saya tidak memenuhi persyaratan, Pak? Kamu harus mengerti, sebuah perusahaan itu harus menjaga image dan reputasinya. Maksud Bapak? Saya tidak mungkin mempekerjakan pecandu narkotik yang terlibat kasus penipuan uang. Sebenarnya saya sudah bersih, Pak. Dan kasus itu juga sudah selesai. Benar-benar selesai. Saya tahu. Tapi image kamu di mata orang masih sama. Saya tidak mau mengorbankan reputasi dengan mempekerjakan, orang dengan background seperti kamu. Harap kamu mengerti kepentingan bisnis saya. Bukannya saya tidak mau menolong. Bapak benar-benar tidak mau memberikan saya kesempatan. Maaf, tapi kasus yang menimpa kamu dan keluargamu itu diketahui oleh halayak ramai. Jadi saya... Terima kasih atas waktu Bapak. Permisi, Pak. Fitri, kamu harus segera meninggalkan rumah itu. Nanti saya carikan kamu tempat tinggal. Oh enggak, justru kalau saya di situ aman. Kalau saya pura-pura nggak tahu apa yang terjadi, saya aman. Terlalu beresiko, Fitri. Justru di situ saya bisa menemukan Iman. Dan apa hubungannya Iman sama saya? Maksud saya hubungan Iman menjembatani masa lalu. Saya minta maaf loh kalau sampai kamu tidak nyaman dengan saya menyebutkan Iman. Enggak apa-apa. Saya juga nggak akan menghalangi kamu untuk mencari Iman. Ya? Saya cuma khawatir. Saya bisa merasakan niat mereka itu tidak baik. Ayo. Mau beli makanan buka puasa, Pak? Iya. Satu aja, Pak. Makan di sini? Dibungkus. Ini untuk Papa. Kamu sendiri apa sudah makan, Man? Sudah, Pak. Bagaimana hasil usaha kamu hari ini? Besok saya akan mencoba lagi. Coba lagi? Maksud kamu belum dapat pekerjaan? Papa akan suruh kamu untuk menemui Om Irfan. Masa dia menolak kamu? Justru mereka yang menolak saya, Pak. Karena mereka tahu siapa saya. Sepertinya saya benar-benar harus membuka lembaran baru. Menjadi manusia yang baru. Kenapa begitu? Saya harus meninggalkan masa lalu saya, Pak. Meninggalkan identitas saya, termasuk nama saya.
Loh, kenapa? Mulai besok, saya tidak akan menggunakan nama Iman lagi. Tapi Wahyu. Wahyu Ramadan.